PDI Perjuangan akan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno pada 24 Juni 2023 besok. Kita langsung terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia, Ausirion Dholu di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Rio, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Mevri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggelar konsolidasi akbar terbesar kedua sepanjang sejarah setelah kalau kita ingat pada tanggal 14 Februari 1999 yang lalu PDIP mendeklarasikan diri dan memperkenalkan logo Benteng Bersatu kepada masyarakat pada saat itu di lokasi yang sama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Saya ingin sedikit memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi yang ada di Gelora Bung Karno pada hari ini. Dinding-dinding stadion utama Gelora Bung Karno sudah dipenuhi dengan atribut merah. Dan tadi ketika saya datang tepat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ini seluruh kader, simpatisan, baik juga dengan satuan tugas ini sudah memenuhi lingkar Gelora Bung Karno sejak pada pagi hari tadi. Kita ingat bagaimana hari ini merupakan hari gladi resik yang akan dilaksanakan oleh seluruh panitia PDI Perjuangan untuk bagaimana mempersiapkan agenda yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 besok pada pagi hari hingga sore hari ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Panitia Hari Puncak, Arya Bima. Selamat siang. Oke, Mas, ini kalau kita lihat bagaimana satu hari jelang acara GBK ini udah disulap dengan merah-merah, lalu kemudian kita lihat ada panggung yang sudah berdiri megah. Ya, oke, dengan nomor 3. Pre-eventnya nanti kita sambil memobilisasi kader-kader partai masuk ke ruang gedung GBK, kita hibur. Oke, nanti ada hiburan di situ. Tentu ada acara-acara menarik. Ya. Nah, tapi kalau saya mau tanyakan dulu, ini kan kapasitas GBK ini ada sekitar 75.000 kalau tidak salah. Tapi nanti dari kader atau dari acara yang besok akan digelar, akan ada berapa prediksinya yang akan datang? Kalau kapasitas GBK yang di atas atau di tribun ini sekian 80.000. Tapi kalau kita jumlah dengan acara yang ada di area lapangan, nanti akan ada satgas sejumlah 5.000. Kemudian juga akan ada tari kecak 3.000. Kemudian ada drum band 5.000, tari Nusantara itu sekitar 500. Saya melihat keseluruhan area gedung GBK dengan lapangan ini akan menampung kurang lebih sekitar 85.000 akan masuk. 85.000 akan memenuhi acara besok. Di lingkar luar kita masih belikan, kita kasih LED juga, yang bagi kader-kader atau anggota PDI Perjuangan yang tidak bisa masuk, kita akan fasilitasi di lingkar luar lewat LED. Iya. Ya. Jadi mereka juga bisa menyaksikan dimanapun begitu. Juga nanti ada live streamingnya juga kan? Ada live streaming yang media partner kita, ada beberapa media termasuk CNN akan menyiarkan secara langsung situasi di dalam yang nanti akan bisa diikuti oleh seluruh simpatisan dan pemilih PDI Perjuangan yang jumlahnya 27 juta. Oke, 27 juta. Nah, Mas Bimo, ini kita balik lagi soal acara yang akan digelar besok. Kalau kita ingat kemarin Mbak Puan, Mas Asus sempat bilang akan ada kejutan misalkan begitu ya. Tapi acara-acaranya sendiri akan seperti apa sih besok rundown-nya? Lalu apa yang menarik kalau besok acaranya? Ya, sebelum yang kejut-kejutan kita lihat dulu tujuan dan latar belakang. Temanya adalah kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Di sini nanti PDI Perjuangan di dalam seluruh rangkaian acara akan menunjukkan bagaimana persatuan Indonesia yang seperti hanya digelorakan oleh Gelora Bung Karno itu sendiri adalah sesuatu yang menjadikan satu prinsip dasar kami. Ya, semangat persatuan, semangat kebinekaan, semangat bagaimana kebinekaan dan persatuan Indonesia itu adalah satu fondasi yang paling penting untuk kita menjadi negara yang maju. Maka ekspresi tentang acara yang ada di GBK nanti adalah bagaimana kita tunjukkan soliditas. Kepalkan tangan adalah soliditas pimpinan pusat DPP PDI Perjuangan, DPD, DPC, dan sampai ranting. Kemudian juga DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota, juga 3 pilar partai termasuk eksekutif. Dalam ini kehadiran Pak Joko Widodo dan juga gubernur-gubernur PDI seluruh Indonesia dan kepala-kepala daerah seluruh Indonesia. Kita kepalkan tangan untuk
kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Kita akan tunjukkan soliditas kehadiran dari seluruh jajaran kader 3 pilar ini bahwa kita siap mewujudkan Indonesia yang bersatu. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai adanya satu harmonisasi masyarakatnya. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai minimnya derajat penggunaan kekerasan dari seluruh proses sosial, proses politik, terutama pemilu 2024. Kita akan tunjukkan bahwa Indonesia bersatu, kita akan menunjukkan pemilu yang ceria. Pemilu yang kita tidak melihat itu adalah lawan, tapi adalah mitra kita di dalam mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi, tapi persatuannya tetap nampak. Ini nanti kita gelorakan, terekspresikan, termasuk di dalamnya nanti akan kita awali dengan hal-hal yang menyangkut kebinekaan. Tari pembukaan. Tari pembukaan ini adalah tari Nusantara. Nanti akan diekspresikan bentuk tarian dari Aceh sampai Papua. Oke, semua menari di sini begitu ya? Menari di depan tamu undangan VIP. Itu yang pertama kali akan dimunculkan. Setelah itu akan diikuti sebagai soliditas kesiapan kita bahwa kita partai besar. Itu akan diikuti dengan drum band dari BKN PDI Perjuangan yang kemudian akan masuklah 5.000 satgas akan bersiap siaga di tengah lapangan. Kesiapsiagaan satgas ini menunjukkan kesiapsiagaan otot partai kita, baik itu pusat, provinsi, kabupaten kota, ranting dan anak ranting, bahwa kita siap untuk menghadapi, untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 di bulan Februari. Kita siap siaga, siap apanya? Siap secara ideologis, siap secara organisator, siap secara politis, dan siap untuk kerja politik. Memang secara elektoral kita berusaha untuk menang. Tapi kemenangan PDI Perjuangan yang kita targetkan adalah satu kemenangan yang mengajak partai-partai lain tetap mengedepankan untuk persatuan Indonesia. Untuk Indonesia Raya itu hal yang lebih penting daripada hal yang menyangkut kontestasi pemilu di setiap 5 tahunan. Ini yang sebenarnya mau kita ekspresikan di dalam acara yang ada, termasuk nanti setelah pidato-pidato atau sambutan-sambutan dari Ibu Megawati, dari Pak Jokowi, juga ada Mbak Puan, dan ada kejutan apa saya tidak tahu karena itu masih dalam policy DPP. Kita akan ekspresikan yang namanya tari kecak nasional. Jadi kecak nasional itu memang kecak itu adalah konotasinya dengan Bali. Tapi kali ini kita akan ekspresikan di dalam tari kecak itu adalah suatu rangkaian peristiwa bagaimana Indonesia yang pra kemerdekaan dan saat ini yang paling memberikan satu warna kenapa kok Indonesia masih begitu kuat. Kenapa di dalam dinamika konflik, konsensus dan integrasi ini kita sampai saat ini masih kuat dan itu akan terus kita lanjutkan sampai 100 tahun atau sekian puluh tahun, sekian ratus tahun lagi karena kita punya Pancasila. Ya. Negara-negara seperti Yugoslavia mempunyai kekuatan alat bersenjata yang kuat. Uni Soviet mempunyai alat kekuatan yang demikian kuat. Tetapi kita punya alat Pancasila dan itu membuktikan sampai hari ini kita masih bersatu. Tanpa Pancasila kita tidak bersatu. Maka gelora tentang Pancasila, mengglorifikasi Pancasila akan diekspresi secara arts, secara seni dalam tarian kecak Nusantara yang akan menceritakan periodisasi Indonesia sampai Indonesia bersatu dengan konsolidasi Pancasila 1 Juni, 18 Agustus kita akan tunjukkan dan bagaimana Pancasila ini tidak hanya bersifat yang statis tapi juga dinamis. Terbukti hari ini kita masih menjadi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan NKRI tetap kuat. Nah, ekspresi itulah yang nanti akan muncul di sekian peristiwa yang ada di sini. Yang tadi saya katakan, tadi Nusantara, ada drum band, ada satgas, ada kemudian tari kecak, dan tentunya tujuan dan maksud acara ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menunjukkan PDI Perjuangan sebagai partai yang saat ini cukup besar, adalah partai yang terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh partai lain,
karena tanpa kerjasama, tanpa persatuan dengan seluruh komponen bangsa, Indonesia Raya tidak akan mewujud. Saya kira itu. Artinya dengan tema ini mengingatkan kembali bahwa Bhinneka Tunggal Tunggal Ika itu cukup kepada masyarakat kembali begitu ya, Mas? Itu ideologi yang menyatukan kita yang tidak dimulai oleh negara-negara lain, dan sekarang kebinekaan ini tidak hanya menjadi ideologi Indonesia. Bung Karno sudah menjadikan Pancasila di dalam konferensi Asia Afrika, bahkan Bung Karno diakui sebagai pahlawan 3 benua, Asia, Afrika, Amerika. Inilah yang saya kira gelora inilah yang menjadikan Bung Karno sebagai pahlawan 3 benua. Maka kehadiran perayaan di Gelora Bung Karno ini akan mereminding kembali bahwa kita adalah bangsa yang besar. Tentu kita akan sama-sama merasakan semangat juang dari Bung Karno besok. Kita tunggu Mas Bimo ya. Terima kasih banyak informasinya Mas. Selamat bertugas Dan kembali. satu hal, mohon maaf kalau ada kemacetan-kemacetan. Kami mohon maaf betul-betul kepada seluruh warga DKI. Untuk dimaklumi, kami akan mengatur semaksimal mungkin untuk tidak terjadi kemacetan. Diundang juga dong untuk kesini dong ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Bimo. Selamat bertugas kembali Mas. Berikut informasi dari Sekretaris Panitia Hari Puncak Bulan Bung Karno Arya Bima yang menyatakan bahwa besok tentu akan ada sejumlah kejutan dan juga bagaimana melihat glorifikasi dari acara Puncak Bulan Bung Karno yang akan dilangsungkan pada besok hari di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Mayfrey. Baik, kita akan tunggu ya kejutannya seperti apa nih kira-kira yang akan dihadirkan dalam rangkaian puncak peringatan Bulan Bung Karno. Dan tadi juga diingatkan bahwa bagi masyarakat yang mungkin mau beraktivitas di sekitar area GBK juga harus waspada dan memantau bagaimana kemudian rekayasa arus lalu lintas yang akan dilaksanakan di sana. Terima kasih banyak atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu yang melaporkan langsung dari GBK.